Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai icterus ya. Dan di sini ada beberapa hal meliputi pengertiannya, ada macam-macamnya, ada etiologi, ada faktor resiko, tanda dan gejala, dan yang terakhir ada terapinya. Mari kita bahas satu persatu ya dari pengertian. Baiklah, kita awali mengenai pengertiannya dulu untuk icterus ya. Suatu kondisi di mana bayi itu berwarna kuning. Jadi bagian-bagian bayi termasuk skleranya, kulitnya, ataupun jaringan-jaringan lain akibat dari penimbunan dari bilirubin ya di dalam tubuhnya. Nah, keadaan ini suatu tanda penting bahwa adanya penyakit hati, kemudian juga saluran empedu maupun penyakit darah lainnya gitu. Dan bila bilirubin darah itu melebihi 2 mg persen, itu maka icterus itu akan terlihat gitu ya. Itu adalah icterus pengertiannya. Selanjutnya kita bahas mengenai macam-macam dari icterus. Itu ada dua ya, icterus secara fisiologis dan secara patologis. Untuk yang fisiologis dikatakan fisiologis bila timbul pada hari kedua sampai dengan hari ketiga kelahiran dan berakhir pada hari ke-7 ataupun 10 hari pertama gitu ya. Kemudian kecepatan dari peningkatan dari kadar bilirubin itu tidak melebihi dari 5 mg persen per harinya dan tidak terbukti mempunyai hubungan dengan keadaan patologis. Kemudian yang paling penting tidak menyebabkan suatu morbiditas pada bayi ataupun kematian gitu ya. Nah, untuk icterus secara patologis, icterus patologis ini dengan tanda gejala yaitu terjadi pada 24 jam pertama, kemudian untuk peningkatan bilirubinnya itu lebih dari 5 mg persen per harinya ya, dan menetap lebih dari 10 mg persen pada neonatus yang cukup bulan dan lebih dari 14 mg persen pada neonatus yang kurang bulan. Dan biasanya mempunyai hubungan dengan proses hemolitik gitu. Nah, itu untuk icterus patologis. Dan untuk etiologinya itu ada tiga ya. Ini ada produksi yang berlebihan. Itu produksi apa? Itu golongan darah ibu maupun bayi yang tidak sesuai gitu. Dan adanya hematoma ataupun memar. Yang kedua ada gangguan transportasi. Di sini untuk gangguan transportasi itu albuminnya rendah ya, dan adanya ikatan kompetitif dengan albumin sehingga menyebabkan kemampuan pengikatan albumin itu rendah gitu. Dan untuk ketiga itu gangguan ekskresi. Di sini adanya obstruksi jalan saluran empedunya, adanya obstruksi saluran ususnya, dan obstruksi dari prehepatiknya. Selain itu juga ada gangguan konjugasi dari hepar, adanya enzim-enzim yang belum adekuat ataupun biasanya terjadi pada bayi prematur gitu. Itu untuk etiologi ya. Kemudian ada faktor resiko. Selanjutnya ada faktor genetik ya. Ini ada faktor maternal, meliputi adanya ras ataupun kelompok etnis tertentu gitu. Jadi bisa mempengaruhi RH-nya. Kemudian ada penggunaan oksitosin di dalam larutan hipotonik, kemudian kekurangan ASI, adanya konsumsi jamu-jamuan, kemudian adanya komplikasi selama kehamilan misalnya diabetes mellitus gitu. Dan yang kedua ada faktor perinatal, yaitu trauma lahir seperti sepal hematom gitu ya, adanya infeksi, ada infeksi bakteri, virus maupun protozoa. Dan yang ketiga itu ada faktor neonatus, adanya prematuritas ataupun bayi yang kurang bulan, kemudian juga bisa disebabkan oleh faktor genetiknya. Nah, untuk faktor genetik itu biasanya hiperbilirubinemia gitu. Nah, itu untuk faktor resiko. Oke, mengenai tanda dan gejalanya, secara umum untuk tanda-tanda dari icterus itu bayi mengalami lemas ataupun letargis ya. Kemudian biasanya disertai kejang, tidak mau menghisap,
Bisa juga pada permulaan itu masih terlihat tidak jelas ya, dan biasanya bola mata itu tampak berputar-putar gitu. Biasanya juga dideteksi melalui feses yang berwarna seperti dempul. Selain itu juga perutnya bisa membuncit, adanya pembesaran pada hati. Nah, itu untuk tandanya secara umum. Kemudian untuk gejalanya itu ada, dan gejala ya, ada 2, gejala akut dan kronis. Dan untuk yang akut ini seperti tadi ya, letargis, tidak mau minum, dan hipotoni untuk yang akut. Kemudian untuk yang kronis ini biasanya sudah mengalami hipertonus maupun opistonus gitu ya, dan biasanya sudah mengalami paralisis dari cerebral serta adanya paralisis bagian otot mata. Itu untuk yang kronis ya. Dan untuk terakhir adanya terapi. Oke, alternatif terapi yang bisa digunakan itu ada terapi sinar, terapi transfusi, terapi obat-obatan ASI, kemudian juga ada terapi matahari ya. Untuk terapi sinar itu ataupun yang dinamakan fototerapi biasanya digunakan untuk mencegah konsentrasi bilirubin yang tidak terkonjugasi di dalam darah. Nah, biasanya permukaan kulit bayi itu dipajankan terhadap sinar-sinar yang intensitasnya sangat tinggi ya, yang secara fotokimiawi itu mengubah bilirubin yang tidak terkonjugasi yang larut lemak tadi menjadi bilirubin yang larut air, dan dapat diekskresikan melalui empedu dan keluarnya itu menjadi urin gitu. Untuk terapi sinar. Untuk terapi transfusi, untuk terapi transfusi ya, ini dilakukan jika setelah menjalani fototerapi itu tidak ada perbaikan ataupun kadar bilirubin itu terus meningkat sampai dengan 20 mg per dl ya, bahkan lebih gitu. Dan biasanya untuk efek terapi transfusi itu juga bisa diwaspadai ya, karena bayi juga bisa mengalami gangguan perkembangan seperti adanya gangguan motorik, kemudian gangguan bicara, gangguan penglihatan juga gitu. Nah, itu untuk terapi transfusi. Dan yang ketiga ada terapi obat-obatan. Untuk terapi obat-obatan ini merupakan bukan terapi utama karena mempunyai efek samping ya, karena obat seperti luminal itu dalam penggunaannya meningkatkan peningkatan bilirubin di dalam sel hati. Kemudian yang bilirubin yang sifatnya itu indirect bisa jadi direct ataupun langsung. Selain itu, obat-obatan yang mengandung plasma ataupun albumin itu berguna untuk mengurangi timbunan bilirubin dan mengangkut bilirubin bebas ke dalam organ hati. Itu mempunyai efek samping ya. Efek sampingnya itu biasanya bayi itu mengantuk. Jadi bayi malah banyak tidur dan kurang minum ASI, sehingga biasanya dikhawatirkan malah terjadi kekurangan kadar gula di dalam darahnya, yang justru akan meningkatkan jumlah bilirubin tadi gitu. Nah, untuk yang keempat ya ini ya, yaitu ASI. Terapi yang keempat itu ada ASI ataupun menyusui ya. Jadi bilirubin itu bisa dipecah apabila bayi itu banyak mengeluarkan feses maupun urinnya. Jadi untuk bayi harus mendapatkan cukup banyak ASI ya, karena kita ketahui bahwa ASI kan zat-zat terbaik bagi bayi yang dapat memperlancar buang air besarnya maupun air kecilnya gitu. Nah, yang terakhir ada terapi sinar matahari ya. Terapi ini merupakan terapi tambahan aja ya. Biasanya itu dianjurkan setelah bayi itu dirawat di rumah sakit. Nah, bagaimana caranya? Caranya bayi itu dijemur selama 15 menit sampai dengan setengah jam dengan posisi yang berbeda-beda ya. Biasanya seperempat jam dalam keadaan terlentang, misalnya seperti itu. Seperempat jam ganti lagi telungkup. Nah, jangan lupa tutupi matanya ya. Dan untuk berjemur ini biasanya paling baik jam 7 sampai dengan jam 9 pagi gitu. Nah, itu untuk terapi matahari. Terapi sinar matahari ya, sorry banget. Aduh. Nah, ini untuk terapi-terapinya. Ya, tadi ya kita bahas mengenai sedikit tentang ikhterus. Sorry banget nih, suaranya ganggu banget. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.